Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Inatu Fitria dengan nomor induk mahasiswa 20210037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan memulai presentasi hasil penelitian saya. Judul skripsi saya yaitu Pembelajaran Menulis Teks Berita menggunakan problem-based learning melalui framing berita berbantuan aplikasi TikTok pada siswa SMP kelas 7. Adapun pembahasan pada presentasi kali ini yaitu poin pertama, latar belakang, poin kedua, tujuan penelitian, poin ketiga, metode penelitian, poin keempat, subjek penelitian, poin kelima, hasil dan pembahasan, poin keenam yaitu kesimpulan dan saran. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya minat siswa dalam menulis teks berita menjadi faktor yang berdampak pada keterampilan menulis siswa. Hal tersebut terlihat pada saat penulis melakukan observasi awal ke SMP Negeri 9 Cimahi. Siswa kelas 7 belum cukup paham mengenai pengelolaan isu, bahkan hanya dapat mengemas isu yang beredar sebagai simbol-simbol bunyi yang sukar dipahami, sehingga siswa kesulitan dalam merangkai ide dan gagasan. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengkolaborasikan model problem-based learning dengan teknik framing berita berbantuan aplikasi TikTok, yang mana siswa akan diarahkan untuk memanfaatkan media TikTok sebagai bahan permasalahan yang akan diteliti guna membentuk pola pikir kritis siswa yang berorientasi pada framing berita yang dilakukan oleh media untuk menggiring opini audiens. Adapun luaran dari pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan analisis framing tersebut menjadi suatu teks berita yang utuh dan akurat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berikut tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui proses penerapan model problem-based learning pada pembelajaran menulis teks berita siswa SMP kelas 7. Kedua, untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran menulis teks berita menggunakan problem-based learning melalui framing berita berbantuan aplikasi TikTok. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas pembelajaran menulis teks berita menggunakan problem-based learning melalui framing berita berbantuan aplikasi TikTok pada siswa SMP kelas 7 yang dilihat dari A. Peningkatan kemampuan menulis teks berita, B. Kreativitas dalam menuangkan ide dan gagasan. Baik, selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu Mixed Method Research dengan desain The Exploratory Sequential Design. Metode ini dipilih sesuai dengan karakteristiknya karena pertanyaan penelitian yang hendak dijawab meliputi outcome dan proses yang melibatkan penggabungan data kualitatif dan data kuantitatif. Hal ini merujuk pada perumusan masalah yang tertera, yaitu menggunakan deskriptif terlebih dahulu untuk menggambarkan penerapan model problem-based learning dan framing berita berbantuan aplikasi TikTok sebagai media ajar menulis teks berita, serta menggunakan angka untuk melihat efektivitas dari pembelajaran menulis teks berita menggunakan problem-based learning melalui framing berita berbantuan aplikasi TikTok pada siswa kelas 7. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 7G yang berjumlah 20 orang di SMP Negeri 9 Cimahi yang berlokasi di Jalan Martanegara nomor 206, Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Baik, adapun instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari 3. Yang pertama, lembar observasi dan modul ajar. Yang kedua, lembar angket respon siswa. Dan yang terakhir, soal tes yang digunakan untuk mengukur hasil dari pembelajaran. Baik, selanjutnya pemberian perlakuan sesuai dengan judul.
Karena penelitian ini menggunakan model problem listening, maka sintaknya pun berdasarkan berikut. Yang pertama ada memberikan orientasi masalah kepada siswa, kemudian yang kedua mengorganisasi siswa dalam belajar, yang ketiga ada memberikan bimbingan pada individu maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil bacaan siswa, yang terakhir melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada poin pertama, hasil analisis observasi angket implementasi proses penerapan pembelajaran menulis teks berita menggunakan problem-based learning melalui teknik framing berita berbantuan aplikasi TikTok. Perhitungan data ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dari penerapan proses pembelajaran dengan model problem-based learning dengan skala penilaian terbagi menjadi dua, yaitu skala Goodman atau ya tidak, dan skala Likert dengan skor 1, 2, 3, dan 4. Adapun rumus yang digunakan yaitu presentase sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100 dengan kriteria interval skor yaitu 75% sampai dengan 100% dengan kategori sangat baik, 50% sampai dengan 75% dengan kategori baik, 25% sampai dengan 50% kategori kurang baik, dan 0% sampai 25% dengan kategori tidak baik. Berdasarkan hasil observasi yang telah dibantu oleh observer, didapat presentase pada pertemuan pertama yaitu 89% dan 93%, yang kedua 95% dan 96%. Berdasarkan observer tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran dengan problem-based learning yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan pendapat Al-Faijah 2017 yang mendapat kategori sangat baik dan sesuai dengan sintak model problem-based learning yang telah peneliti susun pada modul ajar. Baik, selanjutnya hasil respon siswa terhadap pembelajaran menulis teks berita menggunakan problem-based learning melalui framing berita berbantuan aplikasi TikTok. Pengisian angket ini dilakukan untuk mengetahui respon dan kepuasan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Andriani DKK tahun 2024. Adapun rumus yang dipakai yaitu presentase sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100 dengan interval 75% sampai dengan 100% kategori sangat baik, 50% sampai 75% kategori baik, 25% sampai 50% kategori kurang baik, dan 0% sampai dengan 25% kategori tidak baik. Dari 10 butir pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti, berisikan pertanyaan positif dan negatif. Di antaranya terdiri dari respon mengenai model problem listening, analisis framing, dan penggunaan aplikasi TikTok. Indikator angka tersebut mendapati respon yang cukup signifikan dalam membantu siswa dan memahami teks berita, serta mengimplementasikannya ke dalam bentuk tulisan. Hal ini terlihat dari perhitungan analisis data hasil respon siswa, yaitu sebesar 76%. Maka, dapat dikatakan siswa sangat puas dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan karena mencapai 76% dalam kategori sangat baik. Baik, selanjutnya yaitu terdapat peningkatan pengaruh dari efektivitas pembelajaran menulis berita menggunakan model problem-based learning melalui framing berita berbantuan aplikasi TikTok. Pada poin pertama, peningkatan keterampilan menulis teks berita. Peningkatan ini melalui uji statistik yaitu uji normalitas. Karena data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji Wilcoxon. Kemudian uji homogenitas, uji varied sample t-test, dan yang terakhir uji N-gen. Dapat dilihat dari diagram kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai pembanding, terlihat bahwa hasil
N-gen kelas eksperimen sebesar 72% dan kelas kontrol sebesar 4%. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen yang mendapat perlakuan penerapan model problem listening mendapat peningkatan dari hasil pretest 35,65 menjadi 81,15 dengan presentase rata-rata 72% dalam kategori cukup efektif. Sedangkan kelas kontrol dengan model konvensional mendapat peningkatan dari hasil pretest yaitu 41,05 menjadi 64,45 dengan presentase rata-rata 4% dalam kategori tidak efektif. Selanjutnya, peningkatan kreativitas dalam menulis teks berita dapat dilihat pada sampel statistik yang terdapat pada slideshow. Terlihat pretest dan posttest dari kelas eksperimen yaitu sebesar 35,65 dan 81,15. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan terdapat perubahan kemampuan menulis siswa yang semula mendapat nilai rata-rata 35,65 menjadi 81,15. Dengan itu, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan analisis framing dengan berbantuan aplikasi TikTok dapat menambah wawasan dan menstimulus daya kreatif siswa dalam menulis teks berita berdasarkan fakta dan sumber referensi yang lebih luas. Tibalah pada simpulan dan saran. Yang pertama, yaitu simpulan. Implementasi model problem listening melalui framing berita berbantuan aplikasi TikTok pada pembelajaran menulis teks berita menunjukkan peningkatan dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua. Hal tersebut ditunjukkan dari representase hasil observer guru dan siswa dengan kategori sangat baik. Kemudian respon siswa dalam pembelajaran menulis teks berita dengan menggunakan problem listening melalui framing berita berbantuan aplikasi TikTok. Pada 20 orang responden mendapat indeks presentase 76% dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model problem listening dengan analisis framing berita berbantuan aplikasi TikTok dapat diterima dengan baik dan membantu siswa dalam memahami isi berita. Yang ketiga, adanya peningkatan keterampilan menulis teks berita pada kelas eksperimen dengan menggunakan model problem listening dapat dilihat dari hasil N-gen yaitu sebesar 72% dengan kategori cukup efektif, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 4% dengan kategori tidak efektif, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan hasil pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian, adanya peningkatan kreativitas dalam menulis teks berita kelas eksperimen dengan menggunakan model problem listening melalui framing berita berbantuan aplikasi TikTok. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata nilai pretest yaitu 35,65 dan nilai posttest sebesar 81,15. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model problem listening dengan analisis framing berbantuan aplikasi TikTok dapat menambah wawasan dan menstimulus daya kreativitas siswa dalam menulis teks berita. Selanjutnya saran. Yang pertama, bagi guru dapat mengeksplorasikan pemanfaatan teknologi terkhusus dengan kebijakan kurikulum merdeka yang mengharuskan adaptasi teknologi dan pembelajaran terdiferensiasi. Oleh sebab itu, penggunaan aplikasi TikTok dapat dijadikan suatu referensi media ajar guna menstimulus siswa dalam pembelajaran dan menjadi alat bagi siswa untuk menambah wawasan baik kosakata baru maupun informasi dalam menulis teks berita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, bagi siswa diharapkan mampu untuk mengoptimalisasikan perangkat teknologi yang dimiliki untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, guna menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berwawasan luas, khususnya dalam pemanfaatan media seperti aplikasi TikTok yang dapat digunakan sebagai media edukatif dalam memecahkan masalah isu yang akan dikelola pada model problem listening dalam menulis teks berita. Yang ketiga, bagi sekolah diharapkan perlu untuk meningkatkan infrastruktur dan pengoptimalan penggunaan teknologi seperti pemaksimalan literasi digital untuk menunjang pembelajaran yang lebih bermakna serta mudah dipahami oleh siswa. Baik, mungkin cukup sekian presentasi hasil penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.